Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa terpencil di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, ada seorang pria yang terlalu lama hidup sendiri. Kesepiannya membuat ia percaya pada cerita yang seharusnya tidak pernah ia dengarkan. Malam itu, satu keputusan kecil mengubah seluruh hidupnya dan juga nasib satu desa. Sebelum kita memulai cerita ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing, agar kita selalu dilindungi oleh Tuhan dari hal-hal gaib yang dapat mengganggu kehidupan kita. Mari kita mulai ceritanya. Ujang berusia 43 tahun. Sejak kecil ia tinggal di Desa El, wilayah pedalaman Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Hidupnya sederhana. Setiap pagi ia pergi ke ladang miliknya di tepi hutan. Ia menanam padi gunung dan sayur-sayuran. Siang hari, ia kembali ke rumah kayu yang dibangun almarhum ayahnya. Rumah itu berdiri agak jauh dari rumah warga lain. Di belakang rumahnya, hutan lebat langsung membentang. Ujang belum pernah menikah, bukan karena tidak ingin, tetapi tidak pernah ada yang benar-benar cocok dengannya. Beberapa kali ia mencoba mendekati perempuan desa, namun selalu gagal. Ada yang menolak dengan halus, ada juga yang terang-terangan mengatakan tidak mau hidup susah di ladang. Malam itu, setelah pulang dari ladang, Ujang tidak langsung tidur. Ia berjalan ke warung kopi milik seorang pria bernama Rahman. Warung itu satu-satunya tempat warga desa berkumpul setelah maghrib. Lampunya redup, dindingnya dari papan tua, aroma kopi hitam bercampur asap rokok memenuhi ruangan. Di dalam warung sudah ada 3 orang. Rahman, si pemilik warung, kemudian Hadi, seorang pemburu, dan seorang pria yang jarang terlihat di desa itu. Namanya Suryadi. Ia mengaku sedang bekerja di perusahaan kayu di kecamatan sebelah. Ujang duduk dan memesan kopi. Ia tidak banyak bicara, ia lebih sering mendengar. Pembicaraan mereka malam itu bukan soal harga pupuk atau hasil panen. Hadi bercerita tentang kejadian aneh di hutan dekat sungai. Katanya beberapa malam terakhir terdengar suara perempuan menangis di antara pohon-pohon. Rahman mengangguk. Ia mengatakan 2 orang pemuda desa pernah melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di antara pepohonan. Wajahnya pucat, bajunya putih, kakinya tidak menyentuh tanah. Suryadi yang sejak tadi diam tiba-tiba ikut bicara. Suaranya pelan namun jelas. Ia berkata bahwa di beberapa daerah ada orang yang bisa menangkap kuntilanak. Caranya dengan menancapkan paku di ubun-ubun kepalanya. Jika berhasil, makhluk itu akan berubah menjadi perempuan biasa, cantik, tunduk, dan tidak bisa kembali menjadi makhluk gaib selama paku itu masih tertancap. Rahman tertawa, menganggap itu cerita kosong. Hadi terlihat ragu, tapi Suryadi bersumpah bahwa ia pernah mendengar langsung dari seorang dukun di pedalaman. Ujang tidak ikut tertawa. Ia justru memperhatikan setiap kata. Suryadi melanjutkan bahwa ada syaratnya. Orang yang ingin melakukannya harus berani, tidak boleh takut, dan harus menancapkan paku tepat di ubun-ubun saat makhluk itu lengah. Kalau berhasil, kau tidak akan pernah kesepian lagi, kata Suryadi sambil menatap Ujang. Ujang terdiam. Ia merasa seperti sedang diuji. Selama ini ia selalu pulang ke rumah kosong. Tidak ada suara istri, tidak ada anak. Malam semakin larut. Satu persatu orang meninggalkan warung. Ujang pulang terakhir. Di sepanjang jalan setapak menuju rumahnya, ia memikirkan cerita itu. Ia tahu cerita tentang kuntilanak bukan hal baru. Sejak kecil ia sudah mendengar banyak kisah. Namun baru kali ini, ia mendengar tentang cara menangkapnya.
Sesampainya di rumah, Ujang tidak langsung tidur. Ia duduk di ruang depan yang hanya diterangi lampu minyak. Angin dari luar membuat dinding papan berderit pelan. Di luar, dari arah hutan terdengar seperti perempuan tertawa pelan. Ujang membeku. Ia menahan nafas. Suara itu hanya terdengar sebentar, lalu hilang. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya burung malam, namun suara itu terlalu jelas. Malam itu, Ujang tidak bisa tidur. Ia memikirkan kata-kata Suryadi tentang Paku, tentang perempuan cantik, tentang tidak pernah kesepian lagi. Keesokan harinya, di ladang, ia tidak fokus bekerja. Tangannya tetap mencabut rumput, tetapi pikirannya melayang ke hutan, ke arah sungai tempat orang-orang sering mendengar tangisan. Sore harinya ia pulang lebih cepat. Ia masuk ke gudang kecil di samping rumah. Di sana tersimpan berbagai peralatan lama milik ayahnya. Palu, paku, parang, tali. Tangannya berhenti pada sekotak paku besi panjang yang sudah berkarat. Ia mengambil satu dan memegangnya lama. Ia tahu apa yang sedang ia pikirkan bukan hal yang wajar, tapi kesepian lebih menakutkan baginya daripada hantu. Malam itu, untuk pertama kalinya, Ujang memutuskan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia akan pergi ke hutan. Malam berikutnya, Ujang bersiap lebih awal. Setelah sholat Isya, ia duduk diam di ruang depan rumahnya. Lampu minyak menyala kecil. Di atas meja kayu, ada palu dan satu paku besi panjang yang sudah ia bersihkan dari karat. Paku itu ia gosok dengan amplas sampai mengkilap. Ia tidak tahu apakah itu perlu, tapi ia ingin memastikan tidak ada kesalahan. Ia mengenakan jaket tebal dan membawa senter kecil. Parang ia selipkan di pinggang, bukan untuk melawan makhluk goib, tapi untuk berjaga kalau bertemu binatang hutan. Desa El malam itu sunyi. Beberapa rumah masih terlihat cahaya lampu, tapi sebagian besar sudah gelap. Ujang berjalan melewati rumah tetangganya, seorang pria bernama Junaidi. Anjing Junaidi menggonggong saat melihatnya lewat. Langkah Ujang terus menuju jalan setapak yang mengarah ke sungai. Di sanalah warga sering mendengar suara tangisan perempuan. Hutan di sisi sungai lebih lebat. Pohon-pohon tinggi menutup cahaya bulan. Udara terasa lembab dan berat. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya ia harapkan. Apakah ia benar-benar ingin bertemu kuntilanak atau hanya ingin membuktikan cerita itu salah? Namun ia terus berjalan. Sekitar 20 menit kemudian, ia sampai di tepi sungai kecil. Airnya mengalir pelan. Ujang mematikan senter. Ia berdiri diam, mencoba mendengar. Awalnya tidak ada apa-apa. Lalu dari arah seberang sungai terdengar suara seperti orang berjalan di atas daun kering. Pelan, tidak tergesa-gesa. Ujang merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menggenggam palu di tangan kanan dan paku di tangan kiri. Nafasnya mulai tidak teratur. Tiba-tiba terdengar suara tangisan. Jelas, suara perempuan menangis pelan seperti menahan sakit. Suara itu datang dari balik pohon besar di seberang sungai. Ujang tidak langsung bergerak. Ia mengingat kata-kata Suryadi. Jangan takut, jangan ragu. Tangisan itu berubah menjadi suara tertawa kecil. Tidak keras, tapi cukup membuat tubuh Ujang terasa dingin. Perlahan, dari balik pohon muncul sosok perempuan berambut panjang. Rambutnya menutupi sebagian wajahnya. Pakaiannya putih panjang sampai ke tanah. Kakinya tidak terlihat jelas karena tertutup kabut tipis yang muncul entah dari mana. Sosok itu berdiri diam menghadap ke arah Ujang. Ujang ingin lari, kakinya terasa berat, tapi ia memaksa dirinya tetap berdiri. Ia menyeberangi sungai kecil itu dengan langkah pelan. Air sungai hanya setinggi betisnya. Semakin dekat, udara terasa semakin dingin. Nafasnya keluar seperti asap tipis. Perempuan itu masih diam, tangisannya berhenti. "Kenapa kau datang?"
Suara itu terdengar jelas tanpa melihat mulutnya bergerak. Ujang tidak menjawab, ia tidak tahu harus berkata apa. Sosok itu mendekat satu langkah. Kini jaraknya hanya sekitar 3 meter. Rambutnya perlahan tersibak oleh angin yang tiba-tiba berhembus. Wajahnya pucat, matanya hitam pekat tanpa bagian putih. Bibirnya tampak kering dan retak. Ujang hampir jatuh karena lututnya melemas. Namun dalam detik itu, ia melihat sesuatu yang berbeda. Di tengah rambut yang tergerai, di bagian atas kepalanya, terlihat bagian ubun-ubun yang samar. Ia sadar, kesempatan hanya datang sekali. Dengan gerakan cepat yang bahkan tidak ia pikirkan sebelumnya, Ujang melangkah maju dan mengayunkan palu. Paku yang sudah ia siapkan diarahkan ke bagian atas kepala makhluk itu. Sosok itu menjerit keras, suaranya tidak lagi seperti perempuan biasa. Jeritan itu menggema di seluruh hutan. Ujang menekan paku dengan seluruh tenaga yang ia punya. Palu menghantam kepala makhluk itu 1 kali, 2 kali, 3 kali. Jeritan berubah menjadi suara melengking panjang. Angin berputar di sekeliling mereka. Daun-daun berjatuhan. Tiba-tiba semuanya berhenti. Sosok itu terjatuh ke tanah. Tidak ada lagi kabut, tidak ada lagi suara aneh. Di hadapan Ujang kini terbaring seorang perempuan muda. Rambutnya tetap panjang, tapi wajahnya berubah. Kulitnya tidak lagi pucat, matanya tertutup, nafasnya pelan, seperti orang pingsan. Ujang terdiam tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia menunduk perlahan dan menyentuh bahu perempuan itu. Hangat. Tidak ada lagi tawaan, tidak ada lagi tangisan. Hanya suara sungai dan detak jantungnya sendiri. Dengan tangan gemetar, Ujang mengangkat tubuh perempuan itu. Tubuhnya ringan, terlalu ringan untuk ukuran orang dewasa. Ia tahu, mulai malam ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Perjalanan pulang terasa lebih lama dari biasanya. Ujang menggendong perempuan itu melewati sungai dan kembali ke jalan setapak menuju desa. Tubuh perempuan itu ringan, namun langkah Ujang terasa berat. Setiap suara di belakangnya membuat ia menoleh cepat. Ia takut ada sesuatu yang mengikuti. Sepanjang perjalanan, perempuan itu tidak sadar. Nafasnya teratur, dadanya naik turun pelan seperti orang tidur lelap. Saat mendekati rumahnya, Ujang memastikan tidak ada warga yang masih berada di luar. Desa sudah benar-benar sunyi. Ia masuk ke rumahnya melalui pintu belakang agar tidak menarik perhatian. Di dalam rumah, ia membaringkan perempuan itu di kamar yang dulu milik orang tuanya. Kasur tipis digelar di lantai. Lampu minyak diletakkan di sudut ruangan. Baru saat itu Ujang benar-benar memperhatikan wajah perempuan tersebut. Wajahnya bersih, cantik, tidak ada bekas luka. Rambutnya hitam panjang sampai pinggang. Di atas ubun-ubunnya tertancap paku besi yang sebagian tertutup rambut. Tidak terlihat jelas jika tidak diperhatikan. Ujang duduk di samping kasur. Tangannya masih gemetar. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ia hanya tahu satu hal, cerita di warung itu ternyata benar. Beberapa menit kemudian, perempuan itu mengerang pelan. Kelopak matanya bergerak, lalu perlahan terbuka. Matanya kini tampak normal, tidak hitam pekat seperti di hutan tadi. Ia menatap langit-langit rumah, lalu memiringkan kepala ke arah Ujang. "Di mana ini?" Suaranya pelan seperti orang yang baru bangun tidur. Ujang tercekat. Ia tidak menyangka perempuan itu bisa langsung berbicara seperti manusia biasa. "Di rumah saya," jawabnya hati-hati. Perempuan itu duduk perlahan. Ia menyentuh kepalanya sebentar, lalu menurunkan tangan tanpa berkata apa-apa. Seolah-olah ia tidak menyadari ada paku di sana. "Siapa namamu?" tanya Ujang. "Ratih," jawabnya akhirnya. Nama itu terdengar biasa, tidak aneh, tidak menyeramkan. Ujang mencoba mengatur pikirannya. Ia harus membuat cerita agar warga tidak curiga. Ia tidak mungkin mengatakan yang sebenarnya. "Kau ingat bagaimana bisa sampai di sini?" tanya Ujang lagi. Ratih menggeleng pelan. "Tidak, aku hanya ingat berjalan, lalu gelap."
Jawaban itu membuat Ujang merasa lega sekaligus tidak tenang. Ia tidak tahu apakah perempuan itu benar-benar tidak ingat atau hanya pura-pura. Malam itu, Ratih kembali tidur. Ujang duduk di ruang depan sampai hampir subuh. Ia memikirkan rencananya. Keesokan paginya, sebelum warga banyak beraktivitas, Ujang pergi ke rumah kepala desa, seorang pria bernama Darwis. Ia mengatakan bahwa ia baru saja menikah di Samarinda. Ia mengaku pamannya yang tinggal di sana menjodohkannya dengan seorang perempuan bernama Ratih. Darwis terlihat terkejut, tapi juga senang. Selama ini warga desa memang sering membicarakan soal Ujang yang belum menikah. "Kenapa tidak ada kabar sebelumnya?" tanya Darwis. "Semua serba cepat, Pak. Paman saya yang mengurus. Saya hanya datang untuk akad," jawab Ujang dengan tenang. Cerita itu terdengar masuk akal. Tidak ada yang menyelidiki lebih lanjut. Siang itu, beberapa warga datang ke rumah Ujang untuk melihat istrinya. Ada Junaidi, ada juga seorang ibu bernama Sulastri. Ratih duduk di ruang depan mengenakan pakaian sederhana milik almarhum ibu Ujang. Ia tersenyum tipis saat disapa. Sikapnya sopan, tidak banyak bicara. Sulastri bahkan memuji kecantikannya. Ujang berdiri di sampingnya, berusaha terlihat biasa. Namun di dalam dirinya ada ketegangan yang tidak bisa hilang. Malam pertama setelah kabar pernikahan itu menyebar, suasana desa terasa berbeda. Anjing-anjing menggonggong lebih lama dari biasanya. Ayam-ayam tiba-tiba berkokok tengah malam. Di rumahnya, Ujang terbangun karena mendengar suara langkah di luar kamar. Ia keluar perlahan. Ia melihat Ratih berdiri di depan pintu rumah yang terbuka sedikit. Ia menghadap ke arah hutan. Rambutnya tergerai menutupi sebagian wajah. "Ratih?" panggil Ujang pelan. Ratih tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam. Saat Ujang mendekat, Ratih perlahan menoleh. Wajahnya tetap cantik, tapi matanya kosong, tidak ada ekspresi. "Aku hanya ingin melihat malam," katanya datar. Ujang menutup pintu dan mengajaknya kembali ke kamar. Sejak malam itu, Ujang mulai menyadari satu hal. Ia memang berhasil membawa perempuan dari hutan itu ke rumahnya, tapi ia tidak pernah tahu benar-benar siapa yang kini tinggal bersamanya. Hari-hari pertama setelah Ratih tinggal di rumah itu berjalan tenang. Ia bangun pagi, menyapu lantai, memasak nasi dan menunggu Ujang pulang dari ladang. Sikapnya tidak aneh, bahkan terlalu normal untuk seseorang yang muncul tanpa masa lalu yang jelas. Ujang mulai merasa pilihannya tidak salah. Warga desa juga menerima Ratih dengan cepat. Beberapa ibu sering datang mengajaknya berbincang. Ratih selalu menjawab seperlunya. Ia tidak pernah bertanya balik. Ia juga tidak pernah bercerita tentang keluarganya. Seminggu berlalu. Suatu pagi Junaidi datang dengan wajah tegang. Ia mengatakan ayam-ayamnya mati 3 ekor dalam satu malam. Tidak ada bekas gigitan, tidak ada darah berceceran. Ayam-ayam itu hanya tergeletak kaku di kandang. "Seperti kehabisan nafas," kata Junaidi pelan. Ujang hanya mengangguk. Ia tidak ingin menghubungkan kejadian itu dengan apapun. 2 hari kemudian, anak kecil bernama Rido, anak dari Sulastri, demam tinggi tanpa sebab jelas. Tubuhnya panas, tapi tidak ada gejala flu atau batuk. Dokter dari puskesmas kecamatan tidak menemukan penyakit tertentu. Malam hari saat Rido demam, beberapa warga mengaku mendengar suara perempuan tertawa dari arah hutan. Suara itu tidak keras, tapi cukup membuat orang terbangun. Di rumahnya sendiri, Ujang mulai melihat perubahan kecil pada Ratih. Suatu malam ia terbangun dan mendapati Ratih tidak ada di sampingnya. Pintu belakang rumah terbuka, udara dingin masuk ke dalam rumah. Ujang keluar pelan. Di halaman belakang, Ratih berdiri menghadap hutan. Ia tidak bergerak, rambutnya terurai panjang sampai hampir menyentuh tanah. "Ratih?" panggil Ujang. Ia tidak menjawab. Ujang mendekat. Saat jarak tinggal beberapa langkah, Ratih berbicara tanpa menoleh. Ada yang memanggil. Suara itu bukan seperti biasanya, lebih berat, lebih dalam. "Siapa?" tanya Ujang, mencoba tetap tenang. Ratih perlahan menoleh. Wajahnya tetap sama, cantik, tenang, tapi matanya terlihat lebih gelap dari biasanya. "Mereka belum selesai," katanya.
Ujang tidak mengerti maksudnya. Ia memegang lengan Ratih dan membawanya masuk. Ratih tidak melawan, ia hanya berjalan mengikuti. Keesokan harinya, kabar lain menyebar. Seekor kambing milik Darwis ditemukan mati di dekat hutan. Lehernya kaku, tidak ada luka, tidak ada darah. Warga mulai gelisah. Beberapa orang kembali membicarakan cerita lama tentang kuntilanak di sungai. Hadi bahkan mengatakan suara tangisan kini lebih dekat ke desa. Rahman menyarankan agar warga mengadakan doa bersama di balai desa. Ujang ikut hadir. Ia duduk di barisan belakang, kepalanya tertunduk. Ia tidak berani menatap siapapun. Saat doa berlangsung, angin tiba-tiba bertiup kencang meski tidak ada tanda hujan. Lampu-lampu di balai desa berkedip. Seorang ibu berteriak karena melihat bayangan perempuan berdiri di luar jendela. Warga panik. Beberapa pria keluar untuk memeriksa, tapi tidak menemukan apa-apa. Malam itu, suasana desa benar-benar berubah. Tidak ada lagi yang berani keluar setelah maghrib. Anak-anak dilarang bermain sampai sore. Di rumah, Ratih terlihat lebih sering diam. Ia jarang tersenyum. Kadang ia duduk lama di depan cermin kecil milik Ujang, menyisir rambutnya perlahan tanpa berbicara. Suatu sore saat Ujang pulang dari ladang, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti di depan pintu. Ratih sedang berdiri di ruang tengah. Rambutnya terbelah di bagian atas kepala, dan untuk sesaat ia melihat ujung paku itu sedikit lebih keluar dari sebelumnya, seperti terdorong dari dalam. Ratih menyadari Ujang melihatnya. Ia segera menutup rambutnya kembali. "Ada apa?" tanyanya datar. Ujang mendekat dan dengan tangan gemetar menyentuh bagian atas kepala Ratih. Paku itu memang sedikit lebih naik. Ia merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Malamnya saat Ratih tertidur, Ujang mengambil palu dan memukul paku itu pelan agar masuk kembali. Saat palu menyentuh paku, Ratih tiba-tiba membuka mata. Tatapannya lurus ke arah Ujang. "Kau tidak bisa menahanku selamanya," katanya pelan. Ujang terdiam, tangannya membeku. Ia mulai menyadari satu hal yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. Mungkin yang ia bawa pulang dari hutan bukan sesuatu yang bisa ia kendalikan. Sejak malam itu, Ujang tidak pernah tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia merasa ada yang mengawasinya. Kadang ia terbangun karena merasa kasur di sampingnya kosong. Kadang ia terbangun karena mendengar suara seperti kuku menggesek dinding papan. Ratih semakin jarang berbicara. Jika Ujang bertanya, jawabannya singkat. Tatapannya sering kosong, seperti tidak benar-benar melihat apa yang ada di depannya. Di desa, keadaan makin buruk. Rido, anak Sulastri, tidak kunjung sembuh. Tubuhnya semakin kurus dalam beberapa hari saja. Ia sering meracau saat demam. Beberapa warga yang menjaga mengaku Rido menyebut nama seorang perempuan yang berdiri di sudut kamar. Junaidi kehilangan 2 kambing lagi. Kali ini bangkainya ditemukan di dekat sungai. Tubuhnya utuh tapi kaku dan pucat. Warga mulai yakin ada sesuatu yang tidak beres. Hadi mendatangi rumah Ujang suatu sore. Ia duduk di teras dengan wajah serius. "Sejak kau bawa istrimu ke sini, kejadian aneh makin sering," kata Hadi pelan. Ujang berusaha tenang. "Maksudmu apa?" "Aku tidak menuduh, tapi orang-orang mulai bertanya. Tidak ada yang kenal keluarganya, tidak ada yang tahu asal-usulnya." Ujang menahan emosi. Ia tahu ini akan terjadi cepat atau lambat. "Ia hanya orang biasa," jawabnya singkat. Hadi menghela nafas. Kalau memang begitu, semoga saja benar. Setelah Hadi pergi, Ujang masuk ke rumah. Ratih duduk di ruang tengah, menatap kosong ke arah pintu. "Kau tidak suka mereka membicarakanmu," kata Ratih tanpa melihat Ujang. Ujang terdiam. "Kau dengar?" Ratih tersenyum tipis. "Aku dengar lebih dari yang kau kira." Malam itu, suara tangisan terdengar jelas dari arah belakang rumah. Tidak lagi dari hutan yang jauh, tapi seperti dari halaman sendiri. Ujang keluar dengan senter. Tidak ada siapa-siapa.
Saat ia berbalik untuk masuk, ia melihat bayangan perempuan berdiri di bawah pohon belakang rumah. Rambut panjang, pakaian putih. Ujang menyorotkan senter, bayangan itu hilang. Ia masuk kembali dengan nafas tidak teratur. Ratih berdiri di tengah ruangan. "Kau melihatnya?" tanya Ratih pelan. "Melihat siapa?" Suara Ujang bergetar. Ratih mendekat. "Yang lain." Kata itu membuat darah Ujang terasa dingin. "Kau pikir hanya ada satu?" lanjut Ratih. Ujang mundur selangkah. "Apa maksudmu?" Ratih tidak menjawab. Ia hanya berjalan masuk ke kamar. Keesokan paginya, kabar buruk datang. Rido meninggal dunia sebelum subuh. Warga berduka, Sulastri histeris. Tidak ada penjelasan medis yang jelas. Saat pemakaman berlangsung, angin berhembus kencang meski langit cerah. Beberapa orang melihat bayangan perempuan berdiri jauh di antara pohon-pohon. Bisik-bisik mulai berubah menjadi tuduhan. Seorang pria tua bernama Mahfud yang dikenal pernah belajar ilmu agama di luar daerah mendatangi Ujang malam itu. "Aku tidak ingin menuduh tanpa bukti," katanya pelan, "tapi ada sesuatu yang mengikuti rumahmu." Ujang menatapnya tanpa bicara. Mahfud melanjutkan, "Jika memang ada yang kau sembunyikan, lebih baik kau selesaikan sebelum semuanya terlambat." Kata-kata itu menghantam pikiran Ujang. Malamnya, saat Ratih tertidur, Ujang kembali memeriksa paku di kepalanya. Kali ini paku itu terlihat lebih naik dari sebelumnya. Rambut di sekitarnya tampak seperti bergerak pelan meski tidak ada angin. Ujang memegang palu. Tangannya gemetar. Ia ragu untuk memukul lagi. Tiba-tiba Ratih membuka mata. Kali ini matanya benar-benar hitam, tanpa bagian putih sama sekali. "Kau mulai takut," katanya pelan, tapi suaranya terdengar seperti dua suara berbicara bersamaan. Ujang menjatuhkan palu. Ratih duduk perlahan. Senyumnya tidak lagi terlihat manusiawi. "Aku sudah lama menunggu," lanjutnya. Di luar rumah, suara tangisan terdengar bersaut-sautan dari arah hutan. Ujang akhirnya mengerti satu hal yang membuat dadanya sesak. Yang ia tancapkan paku itu mungkin bukan sekedar makhluk yang sendirian. Dan mungkin sejak malam di hutan itu, pintu untuk sesuatu yang lebih besar sudah terbuka. Malam itu, Ujang tidak berani tidur. Ratih kembali berbaring seperti tidak terjadi apa-apa. Matanya terpejam, wajahnya tenang. Tapi Ujang tahu apa yang ia lihat tadi bukan hayalan. Suara tangisan di luar rumah berhenti mendadak menjelang subuh. Desa terasa sunyi, tapi bukan sunyi yang biasa. Lebih seperti menunggu sesuatu. Pagi harinya, Mahfud kembali datang. Kali ini ia tidak sendiri. Ia membawa seorang pria paruh baya bernama Karyono yang dikenal sebagai orang pintar dari desa seberang. Bukan dukun sembarangan, tapi seseorang yang sering diminta membantu jika ada gangguan yang tidak bisa dijelaskan. Ujang sempat ingin menolak, tapi ia sadar ia tidak bisa lagi menutup semuanya sendirian. Mereka duduk di ruang depan. Ratih berada di dapur, tidak terlihat. Mahfud langsung berbicara pelan. "Sejak perempuan itu datang, kejadian tidak wajar makin sering. Kami tidak ingin menyakiti siapapun, tapi kalau memang ada yang tidak benar, harus dihentikan." Ujang menunduk lama. Dadanya terasa berat. Akhirnya ia menceritakan semuanya. Tentang malam di hutan, tentang paku, tentang perubahan Ratih. Wajah Mahfud menegang. Karyono tetap diam, mendengarkan tanpa memotong. Setelah Ujang selesai, Karyono bertanya satu hal. "Paku itu masih tertancap?" Ujang mengangguk. Karyono menarik nafas panjang. "Kau tidak menangkapnya, kau hanya menahannya. Makhluk seperti itu tidak bisa dijadikan manusia hanya dengan paku. Yang kau lakukan adalah memaksa wujudnya tetap stabil." Ujang menelan ludah.
Kalau paku itu dicabut? Karyono menatapnya serius. Ia kembali seperti semula, dan mungkin lebih kuat karena ia sudah berada di antara manusia. Belum sempat percakapan itu selesai, Ratih keluar dari dapur. Ia berdiri di ambang pintu, menatap ketiga pria itu. "Aku tidak suka dibicarakan," katanya pelan. Suaranya tenang, tapi membuat udara terasa berat. Mahfud membaca doa dalam hati. Karyono berdiri perlahan. "Perlihatkan kepalamu," kata Karyono tegas. Ratih tersenyum tipis. "Kau pikir kau bisa memaksaku?" Tiba-tiba, lampu minyak di ruang depan padam sendiri. Udara menjadi sangat dingin. Pintu rumah tertutup keras meski tidak ada angin. Ratih berdiri tegak. Rambutnya perlahan terangkat seperti tertiup sesuatu dari bawah. Ujung paku di ubun-ubunnya terlihat jelas sekarang. "Kalian datang terlambat," katanya. Karyono segera mengeluarkan botol kecil berisi air yang sudah didoakan. Ia memercikannya ke arah Ratih. Ratih berjerit keras. Suaranya tidak lagi seperti manusia. Dinding rumah bergetar. Dari luar terdengar suara tangisan bersahut-sahutan. Ujang memegang kepalanya. Ia tidak kuat mendengar suara itu. Karyono berteriak pada Ujang, "Jika kau ingin ini berhenti, kau harus berani mencabutnya dan melepaskannya. Tidak ada jalan lain." Ujang terdiam. Ia tahu arti kata itu. Jika paku dicabut, Ratih tidak akan pernah kembali menjadi perempuan yang selama ini tinggal bersamanya. Ratih menatap Ujang lurus. Untuk sesaat, matanya kembali normal. "Aku tidak pernah kau nikahi. Kau hanya memaksaku." Kalimat itu seperti menusuk dada Ujang. Di luar, warga mulai berdatangan karena mendengar teriakan. Suara doa terdengar dari kejauhan. Karyono kembali menyiramkan air. Ratih berjerit keras dan tubuhnya terangkat sedikit dari lantai. "Cepat!" teriak Karyono. Ujang mengambil palu yang tergeletak di lantai. Tangannya gemetar hebat. Ia mendekat ke Ratih. Untuk sesaat, ia melihat wajah perempuan cantik itu seperti malam pertama ia membawanya pulang. Tenang, lembut. Lalu wajah itu berubah. Mata hitam pekat, senyum panjang yang tidak wajar. Ujang tahu ia harus memilih. Bukan soal kesepian lagi, tapi soal keselamatan satu desa. Dengan nafas berat, ia menjatuhkan palu dan memegang paku itu dengan tangan kosong. Ratih berjerit sebelum Ujang sempat menariknya. Dan di saat itu, seluruh desa seperti menahan nafas. Tangan Ujang menggenggam paku itu kuat-kuat. Kulit di sekitarnya terasa panas, seperti besi yang baru dipanaskan. Ratih menjerit keras. Suara itu bukan lagi suara perempuan biasa. Suaranya bercampur, berat, dan melengking dalam waktu bersamaan. "Jangan!" Suara Ratih berubah menjadi lirih, seperti memohon. Ujang memejamkan mata sesaat. Ia tahu jika ia ragu sekarang, semuanya akan semakin buruk. Dengan satu tarikan kuat, ia mencabut paku itu dari ubun-ubun Ratih. Jeritan panjang mengguncang rumah. Tubuh Ratih terangkat beberapa senti dari lantai, lalu jatuh keras. Rambutnya mengembang liar. Matanya kembali hitam pekat. Wajah cantiknya berubah pucat dan kaku. Angin berputar di dalam rumah. Pintu dan jendela terbuka sendiri. Dari luar, terdengar warga berteriak ketakutan. Karyono segera membaca doa dengan suara lantang. Mahfud ikut bersuara. Air doa kembali dipercikan. Ratih bangkit perlahan. Kali ini gerakannya tidak seperti manusia. Lehernya sedikit miring. Tangannya terkulai aneh di samping tubuh. "Kalian pikir ini selesai?" Suaranya bergema di seluruh ruangan.
Di luar rumah, beberapa warga melihat bayangan-bayangan perempuan berdiri di antara pepohonan. Tidak hanya satu, ada beberapa sosok dengan rambut panjang yang berdiri diam menghadap rumah Ujang. Ujang mundur selangkah. Paku yang tadi ia cabut kini terasa sangat dingin di tangannya. Ratih menatapnya. Untuk sesaat, ekspresinya berubah. Tidak lagi marah, tidak lagi mengancam, tapi kosong. "Kau membuka jalan," katanya pelan. Tiba-tiba, tubuh Ratih terlempar ke belakang seperti ditarik sesuatu yang tidak terlihat. Ia menabrak dinding kayu dan jatuh terkapar. Langit yang tadi cerah mendadak gelap. Awan hitam berkumpul cepat. Angin kencang membuat pepohonan di sekitar rumah bergoyang keras. Ratih berdiri lagi, tapi kali ini wajahnya berubah sepenuhnya. Kulitnya sangat pucat. Bibirnya menghitam. Matanya menyala dalam kegelapan. Ia menatap Ujang untuk terakhir kalinya. "Kesepianmu bukan alasan," katanya. Ia menoleh sebentar ke arah Ujang. Tidak ada lagi wajah cantik itu. Yang ada hanya sosok tinggi berambut panjang dengan tatapan kosong. Dalam sekejap, tubuhnya menghilang di antara pepohonan. Angin berhenti mendadak. Langit kembali terang. Semua suara lenyap. Warga berdiri diam. Tidak ada yang berani berbicara. Karyono menarik napas panjang. Ia kembali ke tempat asalnya. Tapi bekasnya tidak akan hilang begitu saja. Ujang jatuh terduduk di tanah. Ia tidak merasa lega. Ia hanya merasa kosong. Desa perlahan kembali tenang malam itu. Namun satu hal pasti, perempuan yang ia bawa pulang bukan pernah menjadi istrinya. Dan apa yang telah ia lakukan tidak bisa dihapus begitu saja. Setelah malam itu, suasana desa El perlahan berubah. Tidak lagi mencekam seperti hari-hari sebelumnya. Tidak ada lagi suara tangisan dari hutan. Tidak ada hewan mati tanpa sebab. Angin malam kembali terasa biasa. Namun ketenangan itu tidak membawa rasa nyaman bagi Ujang. Rumahnya kosong lagi. Kasur di kamar tampak rapi. Tidak ada lagi rambut panjang yang tertinggal di lantai. Tidak ada jejak apapun yang menunjukkan bahwa Ratih pernah tinggal di sana, selain lubang kecil di dinding tempat tubuhnya sempat terbentur. Paku yang ia cabut malam itu, kini ia simpan di dalam kaleng bekas di gudang. Ia tidak tahu harus membuangnya kemana. Setiap kali ia melihatnya, dadanya terasa sesak. Warga desa mulai kembali beraktivitas seperti biasa. Ladang dibuka lagi. Anak-anak kembali bermain sore hari. Tapi sikap mereka terhadap Ujang berubah. Tidak ada yang terang-terangan menyalahkannya. Namun jarak itu terasa. Junaidi tidak lagi mampir ke rumahnya. Mahfud masih sesekali datang, tapi lebih banyak diam. Suatu sore, Karyono kembali ke desa sebelum pulang ke tempat asalnya. Ia menemui Ujang di teras rumah. "Keadaan sudah stabil," katanya singkat. Ujang mengangguk pelan. "Tapi kau harus tahu, makhluk itu tidak datang sendiri. Ia tertarik karena ada yang membuka pintu." Ujang menunduk. Ia tahu yang dimaksud adalah dirinya. "Apa desa ini akan aman?" tanya Ujang pelan. "Selama tidak ada lagi yang mencoba mengulang hal yang sama," jawab Karyono tegas. Kata-kata itu sederhana tapi berat. Beberapa hari kemudian, Ujang pergi ke sungai tempat ia pertama kali melihat Ratih. Ia membawa paku itu bersamanya. Ia berdiri lama di tepi air, mengingat malam ketika ia merasa begitu yakin dengan keputusannya. Ia sadar sekarang, yang ia lakukan bukan karena keberanian, tapi karena putus asa.
Tanpa banyak kata, ia melempar paku itu ke tengah sungai. Ujang kembali ke rumah dengan langkah lambat. Ia tidak lagi ingin mencari jalan pintas untuk menghilangkan kesepian. Di desa, kabar tentang apa yang terjadi menyebar sampai ke kampung-kampung sekitar. Tidak ada yang menyebut detailnya, tapi semua sepakat bahwa hutan di dekat sungai bukan tempat untuk dicoba-coba. Beberapa warga bahkan memasang lampu tambahan di jalan setapak menuju hutan, bukan untuk mengusir sesuatu, tapi untuk mengingatkan diri agar tidak masuk terlalu dalam. Malam-malam di desa El kembali sunyi seperti dulu. Namun, bagi Ujang, sunyi itu kini berbeda. Sunyi yang dulu membuatnya gelisah, sekarang terasa seperti peringatan. Ia mulai menerima kenyataan bahwa tidak semua yang bisa diambil harus dimiliki. Dan tidak semua yang terlihat seperti manusia benar-benar diciptakan untuk hidup di antara manusia. Kesepian masih ada, tapi ia memilih menghadapinya dengan sadar, bukan dengan memaksa sesuatu yang bukan miliknya untuk tinggal. Waktu berjalan pelan setelah kejadian itu. Desa El benar-benar kembali normal. Tidak ada lagi kematian aneh. Tidak ada lagi suara tangisan dari arah sungai. Malam terasa seperti malam biasa. Gelap, sunyi, tapi tidak menekan. Ujang kembali ke rutinitas lamanya. Bangun sebelum subuh, pergi ke ladang, membersihkan rumput, menanam bibit baru, pulang saat matahari mulai turun. Ia jarang ke warung kopi sekarang. Jikapun datang, ia tidak lama. Rahman dan Hadi bersikap biasa, tapi percakapan mereka tidak lagi bebas seperti dulu. Ada batas yang tidak terlihat. Suryadi, pria yang pertama kali menceritakan soal paku di warung malam itu, tidak pernah terlihat lagi sejak kejadian tersebut. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Beberapa orang bahkan mulai meragukan apakah ia benar-benar bekerja di perusahaan kayu seperti yang ia katakan. Suatu sore, Mahfud duduk bersama Ujang di tepi ladang. Kadang Tuhan membiarkan kita salah satu kali, supaya kita tidak salah untuk kedua kalinya, kata Mahfud pelan. Ujang tidak menjawab. Ia hanya menatap hamparan sawah di depannya. Ia sadar, semua yang terjadi bukan semata-mata karena makhluk itu, tapi karena dirinya sendiri. Karena ia memilih jalan cepat untuk mengisi kekosongan hidupnya. Beberapa bulan berlalu. Suatu malam, saat angin bertiup pelan dari arah hutan, Ujang berdiri di teras rumahnya. Ia menatap kegelapan yang dulu terasa begitu menarik dan menantang. Sekarang ia melihatnya dengan cara berbeda. Ia tidak lagi penasaran. Ia tidak lagi tertarik membuktikan apapun. Ia hanya ingin hidup tenang. Untuk sesaat, ia seperti mendengar suara langkah di antara pepohonan. Ia tidak panik. Ia tidak mencari dengan senter. Ia hanya berdiri diam. Suara itu hilang sendiri. Ujang masuk kembali ke dalam rumah dan menutup pintu dengan rapat. Ia duduk di ruang tengah yang sederhana. Tidak ada lagi bayangan perempuan di sudut ruangan. Tidak ada lagi rambut panjang di lantai. Tidak ada lagi tatapan kosong di tengah malam. Yang ada hanya dirinya sendiri. Ia akhirnya mengerti, kesepian bukan sesuatu yang harus dilawan dengan cara salah. Kesepian bisa diterima selama hati tetap tenang. Desa El selamat. Hutan tetap ada di tempatnya. Dan Ujang memilih untuk tidak pernah lagi mengusik apa yang hidup di dalamnya. Demikianlah kisah tentang seorang pria yang mencoba melawan kesepiannya dengan cara yang salah dan hampir mengorbankan satu desa karena keputusannya sendiri. Semoga cerita ini menjadi pengingat bahwa tidak semua yang tampak indah layak untuk dimiliki, dan tidak semua pintu harus dibuka hanya karena rasa ingin tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.